Hai pemirsa, gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dan dilimpahkan rezekinya, amin. Kasus Brigadir J berbelit-belit, TNI diminta turun tangan. Kamarudin, ada perang kepentingan di tubuh Polri. Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol like dan subscribe, agar kami lebih bersemangat menyajikan berita terupdate setiap harinya. Kalau sudah, mari kita lanjut. Drama kasus pembunuhan Brigadir J benar-benar menyita mata publik. Pembunuhan yang terjadi di rumah Irjen Verdi Sambo ini masih terus berproses. Bahkan sudah ada beberapa tersangka yang ditetapkan dalam kasus pembunuhan Brigadir J, mulai dari Verdi Sambo hingga sang istri Putri Chandrawati. Namun bukan menjadi rahasia umum jika kasus Brigadir J sangat memakan tenaga dan membuat publik bertanya-tanya. Hingga saat ini kasus Brigadir J baru sampai dalam tahapan rekonstruksi. Banyak hal menarik dari rekonstruksi kasus Brigadir J. Fakta-fakta tentang kematian Brigadir J pun perlahan terungkap. Tapi publik seakan sudah mulai hilang kepercayaan tentang arah kasus Brigadir J. Tak hanya itu, dalam rekonstruksi kasus Brigadir J terdapat beda keterangan antara kedua tersangka. Keduanya yakni Baradae dan Verdi Sambo terkait pembunuhan Brigadir J. Perbedaan keterangan Baradae dan Verdi Sambo itu diungkap oleh Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik. Taufan mengatakan, Baradae mengaku menembak Brigadir J beberapa kali dan yang lainnya dilakukan oleh Verdi Sambo. Sementara itu, Verdi Sambo masih belum mengatakan secara persis apakah ia ikut menembak Brigadir J atau tidak. Sejak awal pengusutan kasus ini, pengacara keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak sudah mengungkapkan banyak kejanggalan. Di antaranya adalah durasi pembunuhan Brigadir J yang dinilainya tak wajar. Ia juga menyinggung luka bekas tembakan di tubuh jenazah Brigadir J. Kalau yang lebih tepat, ketika dia membelakangi pelaku sehingga bisa ditembak dari belakang. Lokasinya, bisa di mobil, makanya saya minta sita mobil, kata Kamarudin Simanjuntak. Kemudian, Kamarudin Simanjuntak menyayangkan sikap Presiden Joko Widodo, Jokowi, yang enggan membentuk tim independen. Yang saya sangat sayangkan itu Presiden loh. Kenapa saya sayangkan Presiden? Saya minta kepada Presiden bentuk tim independen karena analisa saya ini bukan perkara gampang, tuturnya. Walaupun ini perkara gampang, tapi akan rumit karena dibuat balilut kusut karena saling sandera-menyandera, sambungnya. Ia meyakini, kasus Brigadir J tidak akan diungkap dalam waktu dekat. Hal ini karena adanya konflik kepentingan di institusi Polri. Karena otak saya, kecerdasan saya sudah menganalisa ini tidak mungkin bisa diungkap dalam waktu cepat karena ini akan sandera-menyandera kepentingan, ucapnya. Karenanya, ia kembali menyarankan Presiden Jokowi untuk melibatkan TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, praktisi, dan akademisi. Makanya saya bilang Bapak Presiden mohon bentuk tim independen melibatkan TNI, Angkatan Darat, Laut, dan Udara, dan praktisi maupun akademisi lainnya supaya terbuka dan terang, bebas intervensi, ujarnya. Menurut Kamarudin Simanjuntak, kasus Brigadir J syarat akan intervensi dari kelompok yang berkepentingan. Ia mencurigai, pihak-pihak tertentu memang sengaja untuk menutup-nutupi kasus kliennya itu. Padahal, menurutnya kasus Brigadir J merupakan kasus yang sederhana, tetapi banyak diwarnai dengan obstruction of justice. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, jika ada salah kata mohon dimaafkan, karena kesalahan datang dari saya pribadi, yang tak luput dari yang namanya salah dan dosa.